selesai ya polusinya. Lanjut Pak, belum selesai. Atau isi kajian pembukaan. Makanya saya bilang datang bawa kitab. Dia bilang kitabnya ada di sini. Lengkap aja. Itu enggak protektor ampli itu ketika kita mau nyucuk atau mau cabut apa itu dari amplinya colokannya enggak langsung stop. Kemarin turun daya turun daya ya. Wah itu langsung ngumit kaget kira petir. Turun daya. Di surau aja jujur dia belakang. Terus pas kita akan itu putus-putus suara kita. Pas kita berhenti jadinya ada suaranya. Gitu. Oh gini bikinnya rusak ternyata semua bilangnya. Jangan dulu. Kalau genset cadangan di kota. Itu cadangan. Dan rapi itu benar dari Cina. Hanya sering rusak. Daya. Memang Inggris kali makan. Coba bayangin. Jawa itu jalan lurus, Bali jalan lurus. Aspal nggak pecah-pecah. Di sini penghasil apa ada di sini? Pupuk ada, minyak ada, batu bara ada, emas ada, kayu ada. Sawit apa lagi? Mana nih? Jalan tol aja, intinya tol pusat ya. Jalan tol itu baru 2014. Anggarannya 2012. Baru terrealisasi sekitar 2019 ya. Jalan tol itu. Jalan layang sama Samarinda. Baru aja. Ada puluhan tahun tuh kerugian. Berau ini emas ada.
Bismillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد جماعة المسلمين والمسلمات رحمكم الله وحفظكم الله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين wal maqalatu sadisatu pembahasan yang keenam dari bab yang keenam an Ali radhiyallahu anhu dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu annahu qala beliau berkata man jama'a sittata khisalin siapa yang mengumpulkan di 6 macam siapa yang mengumpulkan yaitu dalam arti memegang mengamalkan 6 macam lam yada ay lam yatruk lil jannah matlaban maka artinya dia benar-benar mencari surga wala anan nari mahraban dan dia benar-benar menjauh dari neraka. Siapa yang mengamalkan memegang 6 hal maka dia mencari surga dan lari dari neraka, menjauh dari neraka. Awwaluha arafallah ta'ala. Yang pertama adalah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bi annahu khaliquh, bahwasannya Allah adalah penciptanya, wa razikuh yang merezekikannya, wa muhyih yang menghidupkannya, wa mumituh dan yang mematikannya. Nah, ini pertama syarat orang itu dikatakan mencari surga dan menghindar dari neraka adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Bahwasanya Allah lah yang menciptakannya,
yang merizkikannya, yang menghidupkannya, yang mematikannya. Fa'ata'ahu, kemudian dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Syarat yang kedua dikatakan orang itu mencari surga, jauh dari neraka, menjauhi neraka. Wa arafa syaitana bi annahu aduh, mengenal setan bahwasanya setan itu adalah musuhnya. Fa'asah, kemudian dia menyimpang dari jalan setan. Maka dia kemudian menjauhi daripada apa yang diserukan, diajak oleh setan. Yang ketiga, wa'arafal akhirah, mengenal akhirat. Bi annaha darul baqa, bahwasannya akhirat itu adalah tempat yang kekal. Fatalabaha, maka dia mencari akhirat, mengutamakan akhirat. Bisti'dadiz zadilaha, dengan menyiapkan bekal untuk menempuh akhirat. Ini yang ketiga, mengenal akhirat, bahwasanya akhirat itu adalah rumah yang kekal, tempat yang kekal selama-lamanya. Kemudian disiapkan bekalnya. 1 jam di akhirat itu 41 tahun kehidupan dunia. 1 jam. 1 hari akhirat itu hitungan dunia 1000 tahun dunia. 1 hari. Dalam Al-Quran kan beberapa ayat menyebutkan apa ayatnya. Wa inna yawman inda rabbikum ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya 1 hari di sisi Tuhanmu itu menyamakan 1000 tahun dalam hitunganmu. Demikian juga ada dalam surat As-Sajadah. Begitu juga dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, setengah hari akhirat bi khamsati amin, itu sama dengan 500 bi khamsati bi'ati am, 500 tahun kehidupan dunia, setengah hari. Misalnya ada orang yang na'udzubillah, kesalahannya sedikit saja melebihi amalnya. Sudah ibadah sholat tapi kesalahannya masih tidak tertutupi, masih unggul. Kemudian misalnya dihitab, diponis, oh ini karena tidak terlalu parah, misalnya cukup 1 tahun saja, karena bukan 1 tahun, karena tidak terlalu parah, cukup ini karena ringan sekali, ini 1 hari saja, 1000 tahun dunia. Bagaimana kalau kita tidak sholat? Salah satu kesalahan yang paling berat, jangankan meninggalkan sholat, sengaja sholat, melalaikan sholat di luar waktunya, itu juga dosa yang sangat besar. Apalagi tidak sholat. Diponis 1 hari saja sudah, 1 jam saja. Oh ini kesalahannya sebesar zarrah saja, yang melebihi amalnya sebesar zarrah. 1 jam saja, 41 tahun kehidupan.
Jadi kita jangan remehkan perkara akhirat. Tidak apa-apa, kita mampir dulu lah katanya ke neraka. Toh juga nanti akan kita beriman ini masuk surga. Azab yang paling ringan itu mau bara api neraka itu ditaruh di kepala atau di kaki, yang paling ringan meleleh sampai tulang belulang saking panasnya. Kalau langsung mati tapi kembali lagi sakit. Sehingga dikatakan juara satunya kesakitan di dunia ini, paling sakit di dunia ini tidak akan bisa menandingi seringan-ringannya sakit di alam kubur dan akhirat. Nah, sehingga ini yang disampaikan Sayyidina Ali, yang benar-benar dikatakan kalau memang mau menjauh dari neraka dan mau selamat, itu yang pertama mengenal Allah, sifat Allah. Allah lah yang menciptakan, yang merezekikan, yang menghidupkan, yang mematikan. Maka taati. Dan mengenal setan, bahwa setan itu musuh yang mengajak kita untuk ke jalan neraka. Maka jauhi segala jalannya. Kemudian mengenal akhirat. Akhirat itu adalah selama-lamanya. Dunia itu tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Maka siapkan bekal untuk akhirat. Yang keempat, wa'arafat dunia, mengenal dunia, bi'annaha faniyah, bahwasannya dunia ini adalah tempat yang akan sirna, sebentar saja. Apalagi manusia di dunia ini sangat sebentar, bagaikan kita berteduh di bawah pohon yang tidak lama kemudian kita akan tinggalkan tempat itu. Sebentar saja. Itu 70 tahun, 80 tahun, itu sekejap. Sehingga yang paling cepat adalah kematian. Parapadoha. Dan kalau sudah kita kenal dunia ini sebentar, maka tarokaha, kita meninggalkannya, walam ya'khuz minha illa bighazadihi lil akhirah. Artinya kita ambil di dunia ini sekedar bekal untuk akhirat saja. Ya, jadi kita jadikan dunia sebagai jembatan untuk akhirat. Apa yang kita cari daripada rezeki yang kita jalani itu kita niatkan jalan untuk akhirat. Sehingga dunia ini tidak terlaknat bagi kita. Kita cari rezeki untuk bekal, mencari rezeki yang halal, bekal ibadah, maka itu adalah jembatan akhirat. Wa arafal haq, kemudian yang kelima adalah mengenal kebaikan, kebenaran daripada hukum-hukum, fa'atba'ahu, kemudian diikuti, diamalkan. Nah, jadi berikutnya adalah mengetahui hak as-shawab anil ahkam, ya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mana halal, mana haram. Kemudian yang halal diambil, hukum-hukum yang
diamalkan, kemudian yang haram-haram dijauhi. Jadi berikutnya yang kelima, mengetahui yang hak, yang benar, kemudian diikuti atau diamalkan. Yang keenam, wa arafal batil, mengetahui yang batil, yang tidak benar, mengetahui yang haram-haram, fajtanabahu, kemudian dijauhi, tidak diamalkan. Nah, ini kata Sayyidina Ali, syarat orang yang dikatakan mencari surga dan menjauhi neraka. Pertama adalah berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudian taat kepada Allah. Yang kedua, mengenal syaitan. Syaitan itu musuh yang mengajak kepada jalannya supaya banyak temannya masuk neraka. Kemudian kita jauhi jalan-jalan syaitan. Yang ketiga, mengenal akhirat. Akhirat itu selamanya adalah tempat balasan, maka siapkan bekal. Dan yang keempat, mengenal dunia, bahwasannya dunia ini sementara saja, maka jadikan dunia ini sebagai jembatan untuk selamat akhirat. Dan jauhilah perkara dunia yang membuat kita rugi dalam akhirat. Kemudian yang kelima, mengenal hak atau belajar mana yang benar-benar, kemudian kita amalkan, kita ikuti. Kemudian pelajari mana-mana yang batil, yang tidak benar, kemudian kita jauhi. Ini salah satu amalan untuk kita ikhtiar mohon kepada Allah keselamatan di akhirat. Mungkin dari sini ada tambahan usulan, dipersilahkan.
setelah Fatihah, atau ditambahkan setelah Fatihah baca surat baca istighfar. Yang pertama. Yang kedua, berapa perbandingannya baca istighfar dengan istighfar yang biasa, Ustaz? Kalau kita baca baca istighfar 1 kali, perbandingannya baca istighfar itu berapa kali itu? Bolehkah baca istighfar setelah baca Fatihah? Nah, jadi di antara sunnah sholat adalah saktah. Disunahkan kita jeda di beberapa tempat yang sudah kita bahas dulu. Pertama, setelah takbiratul ihram, sebelum baca kabirah, sunnah saktah, berhenti sebentar seukuran subhanallah. Kemudian setelah itu, setelah membaca kabirah, sebelum membaca ta'awuz, sunnah saktah, berhenti sebentar. Kemudian setelah membaca Fatihah, sebelum waladolin, sebelum amin, sunnah saktah, berhenti sejenak. Nah, setelah Fatihah sebelum membaca ayat, sunnah saktah. Di situ disunahkan saktah bagi imam lebih panjang supaya makmum selesai membaca Fatihah. Tapi kita tidak enak mengamalkan saktah terlalu panjang. Jika sekiranya makmum tidak tahu itu, sudah nanti awas-awas, jangan-jangan imamnya lupa ini. Tapi bagi yang tahu, aman, makmum. Nah, ketika saktah itu nanti bisa dicari, disitulah juga ada ulama yang mengajarkan doa saktah, termasuk istighfar. Ada yang mengajarkan doa Rabbi ghfirli wali walidayya. Nah, di antara saktah imam yang cukup panjang selesai Fatihah itu, nah di situ diisi dengan doa seperti tadi, boleh. Boleh juga misalnya kita mau saktahnya itu diisi dengan doa, silahkan. Tapi kalau makmum atau sholat sendiri, karena seukuran saktahnya itu adalah tidak terlalu panjang, seukuran subhanallah, maka tidak terlalu panjang. Maka tidaklah kita tambah dengan doa yang panjang. Cukup Rabbi ghfirli wali walidayya. Nah, jadi kalau Sayyidul Istighfar, di situ kepanjangan bagi makmum atau sholat sendiri, kecuali bagi imam kalau selesai membaca Fatihah. Kemudian ketika kita selesai membaca Fatihah di rakaat ketiga dan rakaat keempat, jadi makmum khususnya, imam belum ruku, nah di situ bisa istighfar. Tapi kata ulama lebih afdal baca ayat. Lebih afdal karena posisi berdiri, meskipun diisi dengan doa supaya tidak kosong, afdal juga. Tapi lebih afdal ayat karena keagungan Al-Quran. Sehingga ulama itu berbeda pendapat mana yang lebih afdal, sujud dengan berdiri. Karena ketika sujud ada hadis, posisi hamba yang paling dekat dengan Allah adalah sujud, karena di situ merendah. Sehingga ulama berpendapat sujud yang paling afdal. Ada juga berpendapat berdiri yang paling afdal. Kenapa? Karena ketika berdiri membaca Al-Quran, karena keagungan Al-Quran. Nah, sehingga
Tidak apa dianjurkan juga kita berdoa kalau sudah selesai baca Fatihah di rakaat ketiga dan keempat, khususnya bagi makmum, imam belum ruku, daripada sepi menunggu ruku, di situ bisa tadi Sayyidul istighfar. Tapi sekiranya kalau tidak terlalu lama imam ruku, karena sebaik-baik makmum yang taat kepada pemimpinnya. Nanti imamnya sudah salam, makmum masih sujud, mengejar sujud yang bukan itu yang terbaik. Sebaik-baik makmum adalah yang paling taat kepada. Jadi jangan kita menyimpang dari imam jauh. Meskipun kita ada hadis untuk berdoa tapi itu khususnya sholat sendiri. Sholat sendiri. Kalau kita jadi makmum, maka sebaik-baik makmum yang taat kepada imamnya. Artinya tidak kita terlalu kejar yang sudah terus menyimpang dengan imam. Kemudian yang kedua, bagaimana perbedaan derajatnya. Satu istighfar itu sama dengan berapa istighfar. Yang pertama, semua istighfar itu secara batin sama. Selama istighfar itu dari lubuk hati yang paling dalam, tulus, taubat nasuha. Bagaimanapun hebatnya istighfar itu, kalau cuma lisan, Allahumma anta rabbila, tapi hati kita ke pekerjaan, astagfirullahalazim, hati kita ke mancing misalnya, astagfirullah, hati kita ke lidah kita yang astagfirullah, sehebat-hebatnya ya. Tapi meskipun istighfarnya cuma satu kali, astagfirullah, tapi mengungkap semua kesalahan, mengakui, mohon benar-benar tadarru, mohon kepada Allah Subhanahu, maka nilainya tinggi sekali. Apalagi Sayyidul Istighfar yang benar-benar dihayati maknanya dan benar-benar pengakuan dari lubuk hati yang paling dalam atas apa yang kita baca di Sayyidul Istighfar itu, maka tentu seperti namanya adalah dia adalah raja istighfar. Nah, jadi terbaik. Jadi dia akan menjadi raja yang sesungguhnya ketika kita hadirkan hati kita. Nah, terkait dengan derajat jumlah berapa perbedaannya, nah itu saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan. Tinggal berapa menit? Tinggal berapa menit? Oh, lama ya. 8. Wal baqalatu sabi'ah. Berikutnya yang ketujuh, qala Ali karramallahu wajhah. Masih dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa fi nuskhatin, dalam kitab yang lain, ini adalah perkataan Umar radhiyallahu. An-ni'am ay a'zamuha sittatu asya'. Nikmat-nikmat, setinggi-tinggi nikmat itu ada 6 katanya. A'zamuhu, sebesar-besar nikmat itu katanya ada 6. Kata Ali bin Abi Thalib dalam kitab yang lain menurut Umar bin Khattab. Yang pertama al-Islam. Nikmat Islam ini tentu nikmat yang paling besar. Ya tentu dalam Islam ini juga masuk di sini adalah iman. Karena tidaklah orang masuk Islam kalau tidak ada
iman. Yang pertama rajanya iman. Rajanya apa? Nikmat iman Islam. Karena tanpa ini bagaimanapun itu bagi kita yang beragama Islam tidak ada artinya meskipun memiliki dunia ini. Yang kedua wal Quran. Ini mukjizat terbesar Rasulullah SAW, Al-Quran yang terus bisa kita nikmati. Yang ketiga nikmat yang terbesar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Rasulullah, karena wasilah beliau kita merasakan nikmat iman Islam bahkan kehidupan ini. Kemudian yang keempat wal afiyah aidifaul makarih, keapiatan. Keapiatan itu adalah kita menjauhkan segala macam yang tidak baik. Wasitru. Kemudian yang kelima adalah Allah tutup aib kita. Allah tutup aib kita. Jadi banyak orang yang tertipu ditutup aibnya. Sehingga artinya dengan ditutup aib, lupa akan ditutup aib, kemudian sombong, mengatakan diri baik. Nah, jadi orang hormat sama kita, orang nyaman bersama kita karena Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, mungkin orang tidak akan nyaman bersama kita. Di antara sunnatullah itu adalah Allah itu menutup aib. Sehingga salah satu dosa yang sangat besar jika makhluk itu, manusia itu senang sekali mengumbar aib saudaranya. Padahal Allah sendiri yang menutup aib. Sehingga dalam hadis, siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah tutup aibnya di akhirat. Dan yang termasuk orang yang beruntung adalah orang yang Allah tutup penglihatannya dari melihat-lihat, cari-cari aib orang lain, dan dibuka dari aib dirinya sendiri, sibuk melihat kekurangannya dan diperbaiki dan diistighfarkan. Kemudian yang keenam, nikmat yang terbesar wal ghina 'anil nas, tidak berharap kepada manusia, tidak bergantung kepada manusia. Disampaikan oleh sahabat, salah satu yang paling pahit di dunia ini adalah berharap kepada manusia. Akan kecewa, bergantung. Jadi Allah akan memberikan pertolongan juga sesuai bagaimana manusia itu bergantung kepada Allah sepenuhnya. Semakin banyak bergantung kepada manusia, semakin banyaklah kecewa. Wal ghina 'anil nas, dari bergantung kepada manusia fi umurid dunia, dalam perkara dunia. Berharap dikasih-kasih, berharap dikasihani, berharap dikasih uang, berharap. Sehingga Imam Malik, beliau memakai pakaian terbaik kalau keluar rumah. Salah satu niatnya memakai pakaian yang mewah ketika keluar rumah supaya tidak orang kasihan
memandang dengan kasihan, cukuplah mencari kasihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan mulia sengaja memakai baju compang-camping, sengaja memakai apa yang jelek-jelek supaya ini pantas dibantu ini. Itulah bergantung kepada. Jadi yang termasuk nikmat yang paling besar adalah sudah berlepas, tidak bergantung kepada manusia, tidak mencari wal ghina 'anil nas. Dan dikatakan juga siapa yang tidak butuh kepada itu maka dia sama seperti orang itu, katanya. Yang dulu kita baca. Ada orang kaya dan kita tidak butuh kepada dia, maka kita sama, katanya, seperti dia. Nah, ini 6 nikmat yang termasuk paling besar. Iman Islam, Quran, Nabi besar Muhammad SAW, kemudian keapiatan, kemudian ditutup aib, dan wal ghina 'anil nas, tidak bergantung kepada manusia dalam perkara dunia. Dan Rasulullah SAW bersabda, ya ibni Adam, wahai anak Adam, taparraq li ibadati, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Amla qalbak kidan, maka aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan. Wa amla yadaik rizqan, dan aku isi kedua tanganmu dengan rezeki. Ini pesan Allah dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Aku akan mengisi hatimu dengan kekayaan, tidak bergantung kepada manusia. Dan aku akan isi kedua tanganmu dengan rezeki. Ya ibnu Adam, la taba'ad, wahai anak Adam, jangan menjauh anni dariku. Amla qalbak faqran, maka jika kau menjauh dariku, aku akan mengisi hatimu dengan selalu merasa fakir. Wamla yadaik syughlan, dan aku akan mengisi kedua tanganmu dengan sibuk terhadap perkara dunia. Nah, mungkin dari sini ada diskusi. Waktu habis.